Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhammad Ziyadi Animan dari Prodi PAI kelas 1B. Kami akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan yang diampuh langsung oleh Al-Ustadz Tabah MPD dengan tugas membuat peta konsep atau peta imajinasi yang bertemakan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sini. Ini peta konsep yang bertemakan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Baik, langsung saja. Pengertian demokrasi. Apa sih pengertian demokrasi itu? Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi ada di tangannya rakyat. Jadi demokrasi di sini kita ambil gampangnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di semuanya itu negara ini akan menjadi daulat, akan menjadi maju atas rakyat. Kenapa? Karena semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu pengertian demokrasi. Sekarang kita memasuki penjelasan klasifikasi pembagian demokrasi. Pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya itu dibagi tiga. Yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material. Ketiga, demokrasi gabungan. Selanjutnya, klasifikasi atau pembagian demokrasi berdasarkan ideologi itu dibagi dua. Pertama, demokrasi konstitusional atau disebut dengan demokrasi liberal. Yang kedua, demokrasi rakyat atau disebut dengan demokrasi proletar. Selanjutnya, klasifikasi atau pembagian demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat itu dibagi dua, yaitu pertama demokrasi langsung, yang kedua demokrasi tidak langsung. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan perkembangan paham itu juga dibagi dua, yaitu pertama demokrasi klasik, yang kedua demokrasi modern. Pembahasan selanjutnya yaitu 10 pilar, 10 pondasi demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional. Pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Di demokrasinya itu sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Terus yang nomor selanjutnya, demokrasi dengan hak asasi manusia, HAM. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Nomor selanjutnya yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Nomor 9 yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Terakhir yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini 10 pilar demokrasi konstitusional.
Sekarang kita memasuki pembahasan periode pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu dibagi 3. Pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, yang mana pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama ini dibagi 2. Pertama, masa demokrasi parlemen. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Terus periode pelaksanaan demokrasi Indonesia yang nomor 2 adalah pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru. Yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi, yaitu masa sekarang sampai sekarang hingga sekarang. Pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan negara yang demokratis. Pemerintahan negara dikatakan demokratis itu punya ciri-ciri. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Jadi sama dalam hukum itu kedudukannya itu sama. Terus yang nomor 2, partisipasi keikut-andilan dalam perbuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi penggunaan pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab, bebas serta tanggung jawab. Pembahasan selanjutnya itu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Di setiap ada perselisihan atau perbedaan pendapat itu pasti diselesaikan dengan cara damai serta melembaga. Yang kedua yaitu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi maksudnya di sini dalam masyarakat itu ada perubahan, tapi perubahannya itu dengan cara damai. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian secara teratur. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Kita contohkan di sini pemilihan pimpinan baik dari tingkat atas yaitu dari presiden, dari DPR, itu semuanya pergantiannya itu secara teratur. Dengan cara apa? Dengan cara demokrasi, yaitu rakyat langsung memilih. Terus selanjutnya yang nomor 4, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Intinya tidak ada kekerasan. Tidak ada, dalam demokrasi itu tidak ada kekerasan. Yang nomor 5, menjamin tegaknya keadilan. Dalam negara ini harus yang namanya keadilan itu ditegakkan. Kalau keadilan ini sudah ditegakkan, maka negara ini akan menjadi aman serta tentram. Terus pembahasan selanjutnya yaitu perilaku atau perbuatan yang bisa mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Itu apa saja? Pertama, membiasakan diri kita untuk berbuat sesuai dengan aturan atau norma-norma hukum yang sudah ada atau yang sudah berlaku. Berarti kita hukum yang sudah ada di negara ini kita patuhi. Jangan kita langgar, ya. Di perbuatan yang bisa mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi, pertama, membiasakan diri kita untuk selalu mematuhi peraturan atau undang-undang yang sudah berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Di dalam segala hal kita harus bersikap demokratis. Nah, tidak ada kekerasan, tidak ada. Terus yang ketiga, perilaku atau perbuatan yang mendukung tegaknya demokrasi itu membiasakan diri kita untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Ya,
masalahnya itu baik itu berat ataupun kecil, kalau kita musyawarahkan akan menjadi ringan, akan terselesaikan dengan cara baik kalau ada masalah dimusyawarahkan bersama. Mungkin sampai di sini presentasi kami tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Inilah kemampuan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.